Lenovo kelihatannya sangat gercep nih ya bergerak menguasai pasar 2-in-1 tahun 2022. Mulai dari Yoga 9i di segmen high-end, terus juga di segmen mainstream udah ada Flex 5i, dan sekarang udah ada Yoga 7 AMD 2022 yang mengisi gap antara kedua laptop tersebut. Lenovo Yoga 7 biasanya jadi middle ground yang ideal bagi siapapun yang lagi nyari laptop garis miring tablet convertible berkualitas. Dan edisi 2022 ini siap membuktikan bahwa kita nggak perlu amat buat ngeluarin 20 juta lebih buat dapet 2-in-1 rasa premium. Dari segi body dia bentuknya udah agak mirip si Yoga 9i, tapi juga dikasih warna dan elemen-elemen dari Flex 5i terbaru. Sudut-sudut framenya serba bulat, membuatnya lebih enak dipegang dari segala sisi. Terus, berbeda sama Flex 5i yang sekedar punya punggung metal, pretty much semua konstruksi Yoga 7 terbuat dari metal finishing polos. Membuatnya jelas lebih ringan ketimbang si Flex 5i, dan menyamai bobot Yoga 9i. Jadi somewhat masih bisa di handheld sebagai tablet untuk waktu singkat ya. Well, selain CPU, aset utama yang dimiliki Yoga 7 adalah touchscreen OLED 2.8K 90Hz yang mantep banget dengan kualitas way di atas standar harga yang ditawarkan. Panel ini maknyus semaknyus-maknyusnya, coverage warna sempurna dengan True Black, Dolby Vision, mana udah gitu terang lagi sampai 400 nits. Lalu jelas digitizer ini support stylus juga, dilengkapi Lenovo Digital Pen yang udah termasuk dalam dus, dan layar ini impian content creator banget intinya. Resolusi tinggi dapet, refresh rate dapet, warna bagus dapet, dan stylusnya support palm rejection. Cocok buat yang suka berkarya sambil megang pensil. Di balik privacy shutter khas Lenovo, webcamnya ini udah punya resolusi Full HD dan support login biometrik sebab tidak ada sensor fingerprint. Di kanan ada combo audio jack, USB-A 3.2 Gen 1 always on, dan tombol power. Di kiri ada HDMI port, 2 USB 4, yes ini udah USB 4 40 Gbps ya, sesuai standar Thunderbolt 4 yang support DP dan PD buat charging, keren banget, dan satu slot micro SD. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E by the way, artinya kita dapat solusi wired maupun wireless paling kenceng yang ada. Memasuki chapter SoC, Ryzen 5 6600U adalah CPU Ultrabook AMD Ryzen 6 core terbaru yang mengintegrasikan IGP Radeon 660M berbasis RDNA 2. CPU yang bisa narik daya up to 28 watt ini diklaim sangat efisien, tapi at the same time juga sanggup ngerahin tenaga yang cukup buat workload modern dan gaming ringan. RAM bawaan udah LPDDR5 6400, nice banget 16GB dual channel ditemani SSD NVMe 12GB yang pendek, tapi bisa di-upgrade ke yang full size. Secara Cinebench ini terlihat lumayan banget performanya, dan bagusnya itu juga sangat konsisten guys. Harus diakui secara efisiensi chipset sangat baik, mampu menyaingi performa Core i5 seri P yang ada di Acer Swift 5, dan lebih kencang pula ketimbang Core i7 seri U di Blender, dan hanya kalah dikit saat ekspor 4K di Premiere Pro ketimbang Core i5. Nah, loncatan besar berikutnya tidak lain adalah GPU Radeon 660M bawaan. Secara performa gaming ini udah bisa head-to-head lawan Intel Iris Xe 96EU bahkan GeForce MX 450, mencengangkan untuk sebuah IGP di Ryzen 5. Terlihat tidak ada kendala buat jalanin Genshin setting medium maupun PUBG setting low meski kadang ada stuttering. Loncatan yang cukup signifikan lah kalau dibandingin sama IGP RX Vega tahun lalu. Untuk mendinginkan sang APU, seperti seri Flex Lenovo hanya menyediakan satu kipas 2 heat pipe, namun ukurannya cukup besar. Tentu aja ini bakal cukup panas luar dalam kalau dipakai gaming atau workload berat, suhu keyboard bisa sampai 40 derajat Celcius. Namun, yang penting performa tetap konsisten dan lulus stress test. Secara daya total, 6600U di sini bisa narik up to 33 watt saat full load. Keyboard wise, kita dapat keyboard standar Lenovo as usual, backlit 2 tingkat tanpa kolom page up, page down, home, dan end dengan fungsi FN lock. Feel nggak beda sama seri Flex atau Yoga lainnya kurang lebih. Terus ada touchpad yang cukup luas dan nyaman. Di kanan kiri keyboard serta di sisi bawah terdapat total 4 speaker, membuat laptop ini punya kualitas suara yang nggak bisa diremehin, baik dalam mode laptop maupun mode tablet. Ngecas secara default udah pakai adapter USB-C 65 watt, lalu daya tahan baterai untuk playback YouTube ada di sekitar 10 jam. Overall, Yoga 7 adalah sebuah contoh 2-in-1 yang value for money-nya benar-benar nampol.
Kita dapat CPU yang oke, GPU yang lebih kencang dari generasi sebelumnya, desain elegan, layar OLED kelas laptop flagship, memori LPDDR5, konektivitas USB 4, dan masih banyak fitur kekinian lainnya. Di lain sisi, laptop ini membuktikan bahwa Ryzen 6000U series menyolidkan posisi sebagai pemegang IGP paling kencang dan efisiensi yang bikin wow di ranah laptop ultra portable. Tinggal kita tunggu aja nih bagaimana solusi 2-in-1 Ryzen 6000U dari merek-merek lain yang pasti nanti kami juga review. Kalau masih mampu mending langsung aja ke bawah, link pembelian ada di deskripsi. Stay safe, stay healthy.